Bung Karno akhirnya memimpin pergerakan. Setelah memimpin, beliau yang baca teks proklamasi. Terus dia jadi presiden. Nah, Ken Arok menyusun sendiri konsep perjuangannya itu. Harus membunuh Bugandring, harus buat tulis Bugandring, harus pendekatan dulu dengan MDDes, harus begitu. Jadi dia lengah satu detik aja gagal. Ken Arok. Dia sendiri yang melaksanakan sebenarnya. Dan dia jadi raja. Dan nama Ken Arok Soekarno ini hurufnya sama betul 8. iya, hanya diwalik-walik ini hurufnya, tersisa 3 huruf 7. SK dan U, tersisa 3 huruf Ken Arok Soekarno, ini hurufnya diwalik-walik aja. Oh iya Pak. Iya, diwalik-walik, tersisa 3 huruf. Jadi kalau dimulai dari Empu Sendok ya, sampai nama-nama raja di Singosari sampai sekarang yang sama cuma 2 orang ini, Ken dan Soekarno, yang sama itu. Dan lahirnya di tempat yang sama, matinya dikubur di tempat yang sama. Walaupun Bung Karno tidak menghendaki. Lahirnya di mana sih Pak? Di itu sama di situ. Itu artinya kebangkitan. Nah, 45 ini persis sama. Nah, makanya setelah Ken Arok kan di sini ada Anusapati, Tojoyo, Ronggoluni, baru Kertanegara. Ya, karena 5 tahun Ken Arok. Tapi setelah Bung Karno, ya, Bung Karno 20 tahun, 3 orang di belakang. Habibie, Gus Dur, Mega, persis. Ini di tengah 3 orang ini. Ya, Anusapati, Tojoyo, Ronggoluni. Karena Ken Arok cuma 5 tahun. Tapi karena belum 20 tahun, satu Parto, 3 orang di belakang. Habibie, Gus Dur, Mega. Jadi siapa Parto ini? Kertanegara. Jelas itu sudah besar itu Kertanegara itu besar. Nah makanya ini kalau bicara bebas ya, mengaku itu baik ya. Nah ini pernah SBY itu merasa Raden Wijaya itu salah. Kalau dia tidak, andai kata dia ada yang beritahu, dia tidak akan seperti itu. Tidak akan gagal, baik dia diam. Apa? Dia sudah Jayakatwang. Setelah turunnya Kertanegara, Parto ini ya, untuk Mojopahit ada Kediri di sini. Tidak langsung ke Mojopahit, ada Kediri. Nah, dikira setelah Kertanegara, Raden Wijaya, tidak ada Jayakatwang di sini. Raden Wijaya sekarang ini. Raden Wijaya. Iya, sekarang ini jelas sudah itu. Jelas. Secara Mbak, ini penting Mbak. Itu kira-kira, misal gini, Ken Arok, apakah kemudian itu sebenarnya satu orang dengan jasad yang berbeda atau gimana? Nah, itu saya tidak bicara masalah spiritual, gitu ya? bicara masalah inkarnasi, tidak bisa lah ya. Oke. Jadi sekarang Raden Wijaya ya Pak ya? Raden Wijaya jelas. Maka saya coba kawan-kawan yang mungkin pernah dengar pada saat mulai ada gejala-gejala 212, 4, saya sih yakin tidak akan jatuh. Hanya yang mengganda itu jenderal, tapi akan selesai. Karena melihat sejarahnya dulu. Iya dulu, misalnya yang mengganda itu jenderal, tapi selesai. Kan Rogorawi, Rakuti, akan selesai semua. Persis ceritanya ya Pak ya. Tidak bisa dijatuhkan dengan itu, tidak bisa. Tidak bisa. Lalu rupanya Pak Jokowi paham. Berarti keyakinan Mbak Gatot ini akan selesai 10 tahun. Selesai, iya. Selesai. Karena berkata pada masalah. Iya. Teori siklus itu namanya, cokro manggilingan. Iya teori siklus. Nah, coba lagi ya Pak ya, antara Abraham Lincoln dengan Kennedy ini sama. Betul ya. Iya, pengganti Lincoln, sekretaris Lincoln namanya Kennedy, sekretaris namanya Lincoln. Nah, terus matinya sama-sama satu, membela diskriminasi, sama-sama tertembak di bagian kepala. Yang menembak itu dari teater lari ke gudang, yang ini dari gudang lari ke teater, persis sama. Sama. Dan yang menembak mati sebelum disidang, itu sama semua. Jadi ini berarti sama ini. Nah makanya ini dulu ada ya ahli ekonomi dari Amerika, tapi dia itu berdarah India. Dia ceramah di Surabaya tentang meramal ekonomi Amerika akan datang. Dia ekonomi ya. Tahu sekian akan terjadi. Nah ini dasarnya ini. Jadi setelah ini bagaimana kejadiannya sekian tahun. Setelah ini ini persis terjadi.
ekonomi Amerika goyang ya karena baca ini. Dia orang India kan, dia percaya teori siklus itu. Kalau berdasarkan teori siklus bisa dong, bisa harusnya kita menebak setelah Raden Wijaya ini nanti siapa itu gimana itu itu jadi kadang-kadang alam ini ya nggak mau didahului. Oh iya, mau didahului nggak mau, akan berubah. Kalau berubah itu persis tetap kok sama, tapi perubahannya kita tahu. Tapi bisa jadi kan Arok tumbuh lagi. Oh enggak bisa. Oh, enggak bisa ya? Ya, enggak bisa. Iya, paham. Yang ditunggu orang ini mungkin kacamata kan. Lereng nih, Bang. Lereng ini yang ditunggu ini. Itu baru bercucukar itu. Oh, kacamata itu. Iya. Yang butuh kan belum ada ini. Asik ya, Pak, mengamati hal seperti itu. Iya. Iya. Oh iya, apa sih sebenarnya istimewanya Ruwat Sumber Jolotunda yang jenengan tulis di salah satu buku yang lain, Mbak, kira-kira? Tentang selain tentang itu merupakan satu peringatan dari ulang tahun ya berdirinya desa. Berdirinya apa? Desa. Desa. Ya kan Ruwat kalau sumber ya mulai berfungsinya sumber peringatan per tahunan. Dari situ kan juga ada nilai-nilai yang perlu kita gali dari tumpeng, dari sesaji, apa sih kan di situ Ubarampi itu kan dibaca oleh yang ujubno itu bahwa ini maknanya ini. Nah itu pelajaran. Yang Jawa nyebut apa? Buku teles. Kitab teles. Ya, kitab teles. Kalau ini Mbak, kembali ke Mojopahit ini masih banyak teman-teman yang nitip pertanyaan kemarin. Mojopahit itu dulu sebenarnya letaknya di mana sih, Mbak? Kerajaannya? Ya kita ngikuti kesepakatan sejarawan Trowulan ya. Trowulan dari keraton Maharajanya di Trowulan. Di Trowulan. Ya. Dan kesepakatan sejarawan dengan penelitian sekian lama yang akhirnya mematok Trowulan. Ya. Benda-benda warisan harta-harta Mojopahit itu sampai sekarang kira-kira masih ada nggak? Nah gini, jadi kalau lihat sejarah jatuhnya Mojopahit sampai perang Suropati, banyak harta-harta yang punya nilai. Perang Suropati itu? Iya, itu hilangnya kekayaan kita. Kalau Mojopahit hilangnya perang Suropati itu ketahuan di mana disimpan, kita simpan terus diambil dibawa ke Eropa. Eropa itu siapa? Belanda? Terutama Inggris ya, Belanda, Perancis. Waktu itu kan imperiumnya itu kan Inggris, kekuatan di Inggris itu kuat jadi banyak dibawa ke sana, ditandai dengan adanya pameran raya tahun 1851 di London, memamerkan hasil-hasil ini merubah manual menjadi mesin dan sebagainya itu di Inggris itu dia dari mana, ilmu dari mana. Nah, ini Inggris, Belanda, Jepang, termasuk ya. Penjajah semua ya, Perancis ini ya kalau kita bicara secara ya netral dengan memaklumi ya, karena mereka terpaksa kan, karena sudah kehabisan segala-galanya, termasuk pangan kehabisan. Ya harus mereka ingin bertahan hidup dengan segala cara. Iya, mungkin sekarang juga sama barangkali yang dilakukan oleh negara-negara besar itu, Amerika dan lain sebagainya, dengan teknik penjajahan yang lebih halus barangkali. Iya betul. Karena memang sumber daya alamnya yang tidak sebegitu megah di negara kita ya, Pak. Iya. Apalagi sekarang kalau saya tidak banyak mengikuti ya tentang tambang pengganti bahan bakar atau energi terbarukan itu sudah sangat rumit kalau saya tidak mampu mengikuti seperti itu. Tapi katanya memang di sini gudangnya ya. Energi yang diperbarukan sampai di usia saat ini bisa berapa tahun Bapak?
75 tahun ini kira-kira berapa buku yang Mbah Gatot tulis? Ya enggak banyak ya, cuma berapa paling ya 20-an. Saya dulu senang nulis tahun-tahun 87, 88, 89 di Jawa Pos artikel itu. Oh gitu. Terus gara-gara istri saya meninggal, saya mandek sudah sekian tahun, nulis lagi sudah ada terima. Tahu cirinya, saya tahu. Tahu ciri Jawa Pos menerima artikel yang bagaimana, saya tahu. Jadi saya lagi ikuti, dari bahasa kan. Campuran bahasa asing, ayo ditolei. Tapi di sebagian buku saya sering melihat judul-judul ada Sidoarjo, Kota Sungai Kuno dan lain sebagainya. Apa istimewanya Kota Sidoarjo dilihat dari kacamata sejarah? Satu ya pembentukan, jadi terbentuknya Lembah Hilus Duta Berantas itu unik. Bahkan mungkin Nusantara tidak ada terbentuknya daratan Lembah Hilus Duta Berantas ini unik memang. Tadinya kan semacam teluk Sungai Berantas itu sangat besar sekali. Nah, akhirnya teluk ini lama-lama akan mengendap. Nah, mungkin Jawa dan Madura ini masih sambung. Nah, si aliran Sungai Berantas ini membentuk teluk sampai akhirnya membentuk Selat Madura. Di Selat Madura, terus dihantam oleh laut, dari Laut Banda, Laut Aru, akhirnya jebol ini antara Surabaya, Madura ini terbentak. Itu unik. Nah, akhirnya tempat ini tempat yang subur, jadi dengan material dari 9 gunung, pekat sungai, pekat laut, akhirnya terjadi gelombang pasang surut, kena unsur hara dari hujan. Akhirnya daerahnya ini daerah bagus, daerah estuarin yang banyak tumbuh pohon-pohon tanjang, mangrove itu, dimana ikan di situ sangat ideal untuk tempat tinggal, sehingga ikannya enak. Nah, ini kan dari rebutan jadinya nih. Iya. Ikannya udah terkalahkan itu. Beda sama yang lain. Kalau dilihat dari kekayaan bahasa itu kan, misalnya kita sendiri orang Jawa itu. Orang Jawa itu bilang aku itu macam-macam ya, ingsun, dalem, ulun, ulo, bilang beras saja. Kalau misalnya orang Inggris paling hanya punya rice gitu kan. Kita sangat detail. Bangsa dengan bahasa yang sangat detail. Gabah kalau masih di sawah, ya, beras, nasi, itu menjadi barangkali salah satu syarat kekayaan bahasa dan lain sebagainya untuk menjadikan Indonesia pemimpin dunia mungkin ya. Mungkin begitu ya. Jadi lebih kaya. Jadi dari segi sastra kita ini lebih kaya. Dari sastra sampai sejarah itu sendiri sumbernya dua. Satu historiografi, jadi sejarah, dua buku-buku legenda. Ini kan sastra yang sangat indah dan rumit. Ini padat isinya, cuma sulit jebol, sulit dimengerti. Saking rumitnya sastranya itu, gitu ya. Gitu. Jadi betul ya. Jadi menyangkut nama-nama benda aja kelihatan. Iya. Apalagi seperti nama-nama dusun, nggak ada nama asing. Nggak ada nama asing. Semua nama lokal dusun. Dari nama-nama pohon, binatang, kejadian kan nama lokal semua. Cuman karena memang sudah ditutupi sejarah masa lampaunya, trilogi politik, ekonomi dan budayanya, akhirnya kita terdoktrin menjadi bangsa yang kerdil. Iya. Tidak pede terhadap diri kita sendiri. Betul. Bahkan kita mau menyampaikan jati dirinya sebenarnya itu segan. Karena berhadapan dengan raksasa. Betul. Jati diri kita. Satu contoh ya, kita kan mesti pernah mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Mangruwa. Nah, di sini kalau sampai saat ini, nah sebenarnya orang kecil ya tidak pernah berhubungan dengan orang-orang besar, lihat di TV aja. Dia selalu tokoh-tokoh bangsa sekarang ini di TV itu saya lihat selalu mengatakan kebinekaan ini jati diri kita. Titik. Enggak. Jadi itu kebinekaan Tunggal Ikaan. Ini tidak pernah saya dengar begitu. Mesti kebinekaan. Tunggal Ikanya.
Tunggal Ika-nya hilang. Ini dalam satu paket loh, satu cengkeraman Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, tidak terpisah, tidak terpisah. Jadi diri kita itu bukan kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ikaan, berbeda tapi satu. Kalau ini dipisah, untuk berjuang untuk Tunggal Ikanya ini mati-matian, selalu terbentur. Karena kita selalu mengatakan yang jadi diri itu kebinekaan. Nah ini apa? Jadi diri itu kita Bhinneka Tunggal Ikaan. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, itu jadi diri kita. Kita merasa satu. Nah ini yang kalau diteruskan pembicaraan ini, waduh, kita menghadapi tembok besar ini. Iya. Karena kita ini ada sesuatu yang dinyatakan berbeda, permanen perbedaannya, tidak bisa ketemu.